Hai guys. Jadi minggu lalu, minggu lalu aku baru unboxing deck ini. Jadi kayak kita pakai ya, biar kayak ya pengen aja gitu pakai deck baru, pakai deck baru. Oke, kita kesampingkan kotaknya. Kita shuffle ya. Kayaknya harus di shuffle dengan baik dan benar. Oke, hari ini gimana cara supaya kamu bisa beda dengan kompetitor kamu biar nggak mainstream? Ini khusus buat kalian yang kayak misalnya konten kreator atau bisa juga buat kalian-kalian yang apa ya? Yang ini gimana ya supaya dia nggak kecampur-campur, tapi gini, ngocoknya gini, buat kalian yang konten kreator atau kalian yang punya bisnis gitu, yang pokoknya tuh persaingannya tuh ketat, tapi kalian tetap pengen main bersih gitu loh, kayak nggak main kotor, nggak main kayak ngejatuhin orang, maju tapi karena hasil karya kamu unik gitu loh. Jadi kayak nggak usah menyakiti siapa-siapa. Anyway, kalian suka nonton ASMR nggak? Kalau kalian suka nonton ASMR, aku rekomen videonya Momce. Jadi kayak tulisannya tuh MOMCE. Terus kemarin dia baru bikin video ASMR. Terus kayak pokoknya temanya tuh kayak dia jadi maminya kamu gitu. Jadi mami kedua kamu di dunia ASMR. Jadi kan kalian kan pasti punya mami kandung ya. Terus kayak habis itu dia jadi mami kamu, role play gitu. Terus dia kayak bikinin kamu teh, terus dia kasih kamu jangan, karena ceritanya kamu di kantor tuh kayak ada pesaing gitu. Terus dia bilang, kamu kalau misalnya saingan gak usah nyakitin orang, karena pasti kalau kamu misalnya saingannya ikut main persaingan kotor, pasti ada yang jadi sedih atau sakit hati karena kamu gitu. Iya sih, kayak kadang-kadang kita kalau misalnya saingan gitu, kadang-kadang kita tidak memanusiakan saingan kita gitu. Jadi kayak bodoh amat ya kayak gimana, yang penting gue menang gitu. Jadi kayak jangan sampai kayak gitu. Jadi lebih baik kita persaingannya bersih-bersih aja. Jadi kayak saingan kreatif aja gitu, persaingan yang sehat lah, yang bersih-bersih aja gitu. Jadi kita cari tahu ya, gimana caranya supaya kamu nggak mainstream. Ini apa nih? Nah, ini melihat ke depan. Ini melihat ke depan. Terus kalau di Lenormand, ini bukan Lenormand ya, tapi ini kayak ini mengingatkan aku sama Lenormand. Jadi kalau di kartu Lenormand itu kan ada gunung. Gunung itu biasanya artinya tuh kayak hambatan gitu loh. Ada hambatan atau kayak pekerjaan yang besar gitu, yang kayak tadi aku minum dulu, aus. Jadi dia tuh kayak tema-temanya tuh kayak hambatan gitu. Jadi dengan kamu menjadi tidak mainstream, bagaimana kamu tuh bisa beda sama kompetitor kamu di sini? Jawabannya ini akan menjawab pertanyaan bagaimana kamu bisa apa tuh kayak melalui kesulitan yang kamu hadapi saat ini. Jadi kayak misalnya kamu saat ini misalnya lagi kesulitan karena, taruhlah kamu kesulitan karena kurang income gitu ya. Jadi kayak pemasukan kamu tuh agak kurang sekarang. Dengan kamu beda ini, pemasukan kamu bisa banyak lagi. Oke, buat kalian yang pilih PAL 1, bagaimana kamu bisa beda? Kamu bisa beda dengan kamu ini bekerjanya itu. Jadi gini, buat kalian yang pilih PAL 1 ini, kamu tuh lagi sakit hati. Ya, kalau misalnya kamu tidak sedang sakit hati, berarti ini bukan PAL kamu, silakan pilih PAL lain. Tapi ini kayak buat kalian yang pernah diomongin sesuatu yang nyelekit sama orang, pokoknya ada orang yang ngomong sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan, atau bikin kamu patah hati, atau kamu diselingkuhin, atau kamu dikhianatin sama temen gitu ya. Kamu diminta, kok kayak ada bunyi bel ya? Apa aku halu? Anyway, buat kalian yang pilih PAL ini, kamu tuh diminta untuk kayak menggunakan cerita sakit hati kamu, bukan menggunakan cerita sakit hati kamu. Misalnya gini, kamu lagi nulis buku, kamu tuh menggunakan pengalaman kamu yang menyakitkan untuk bahan cerita di buku itu. Atau misalnya
Bisa juga misalnya kamu konten kreator gitu ya. Kamu tuh bukan bilang kamu harus curhat terus mengumbar aib ya, enggak. Tapi maksudnya tuh kayak jadikan rasa sakit itu menjadi kayak apa ya? Motivasi motivasi kerja kamu gitu loh. Jadi kayak misalnya kamu jadi kayak gimana ya? Jadi kayak semacam semangatin kamu supaya glow up. Terus kamu jangan mau dipermainkan sama hidup. Jadi kamu tuh mendingan kamu yang mempermainkan hidup, kamu disakitin sama hidup ya, kamu disakitin sama orang-orang di sekitar kamu. Terus kamu jadi ini tuh modal untuk menjadi sesuatu. Dan jangan malu untuk sakit hati gitu kan. Kadang-kadang kan kita nggak mau ya mengakui bahwa kita sakit hati karena ego gitu ya. Kalau ini sih jangan ya. Kayak misalnya kamu bikin konten tuh kayak terbuka walaupun tanpa ngebuka aib tuh bisa kan. Terus kamu bisa glow up, misalnya kamu diputusin terus kamu glow up, nggak usah malu gitu loh untuk glow up, nggak usah malu. Justru dengan kamu glow up itu apapun yang kan biasa kan ada pretty privilege kan, pretty privilege gitu. Jadi kayak misalnya mungkin kamu dengan glow up kamu akan makin akan dilirik di dunia kerja gitu, siapa tahu kan. Nah buat kalian yang pilih PAL 2, percintaan, persaingan, oh apa ya, kamu tuh sebenarnya buat yang pilih PAL 2 ini, kamu itu punya kamu tuh kayak punya penjaga spiritual yang lumayan kuat. Dan kalau kamu bisa lebih mendengarkan intuisi kamu, jadi kayak gini, kamu tuh tipe orang yang kalau misalnya intuisi kamu bilang mendingan kamu usaha A, mendingan kamu usaha B gitu. Kamu tuh tipe-tipe orang yang gak percaya diri sama diri sendiri. Padahal sebenarnya kemampuan spiritual kamu tuh lumayan kuat. Tapi kamu gak percaya sama diri kamu sendiri. Akibatnya kamu malah dengerin orang lain. Gawatnya orang yang kamu dengerin itu ada niat-niat ngejatoin kamu, atau ada niat-niat saingan sama kamu. Padahal kalau kamu bisa ngedengerin hati kamu sendiri, kayak misalnya aku pengen bikin, misalnya kamu punya naluri, aku kalau bikin video YouTube pengen pakai apa tuh bando yang ada telinga kucing gitu ya misalnya, tapi kamu nggak pede. Terus orang-orang di sekitar kamu bilang, ngapain sih, kayak orang gila lu gitu, atau kayak anak kecil lu gitu. Terus kalian nggak jadi. Padahal insting kalian tuh melakukan itu. Kalau misalnya kalian pengen melakukan sesuatu, jabanin aja selama nggak menyakiti orang lain ya. Itu yang bisa bikin kamu beda. Kamu tuh jangan terlalu ngedengerin orang. Sumpah kalian tuh terlalu banyak ngedengerin orang. Itu yang bikin kalian mainstream. Buat kalian yang pilih PAL 3, jadi gini, kamu tuh tipe orang yang kayak misalnya terlalu malu untuk kerja keras. Ada kan orang kayak gitu. Jadi kayak gue nggak mau terlalu promosiin diri gue sendiri, kesannya kayak ngebet banget pengen terkenal. Jangan begitu. Jangan begitu. Kamu tuh kayak harus berpijak pada di tanah gitu. Kamu tuh harus realistis bahwa memang di dunia ini kalau pengen maju ya kalian harus berani usaha, jangan malu gitu. Kayak misalnya gini, kamu tuh pengen banget taruhlah kamu pengen jadi model gitu ya misalnya. Terus kamu tuh malu ikut kayak miss-missan gitu. Terus kayak kamu ujung-ujungnya jadi tipe-tipe orang yang enggak, aku dulu enggak mau ikut miss-missan kok, aku dipaksa sama teman, padahal lu yang ngebet. Udahlah, kayak yang sok-sok malu-malu itu justru akan ngejatuhin kamu. Mungkin kamu ngeliat orang lain melakukan itu, kayak misalnya sosok bilang enggak, aku dipaksa sama temen gitu. Padahal temen mana ada sih yang maksa kayak gitu. Udah nggak usah terlalu gengsi, nggak usah gengsian. Itu yang akan bikin kamu gak mainstream, karena orang-orang di sekitar kamu gengsian. Jadi yang akan bikin kamu tidak mainstream, kamu tidak gengsian. Buat yang pilih PAL 4, jadi kayak misalnya kamu usaha nih ya, yang akan bikin kamu tidak mainstream, kamu itu berani mengkonsumsi ilmunya gitu. Jadi kalau orang rata-rata cuman kayak ngikutin insting, kamu tuh berani belajar teorinya. Misalnya kamu seniman gitu ya, kamu pelukis. Kadang-kadang orang tuh kayak cuman ngikutin naluri aja, terus sekali-kali nontonin kayak tutorial di YouTube. Nah kalau kamu berani kursus